Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa kembali di Bejo SA Channel. Ini lama gak upload ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga segala amal perbuatan kita, amal baik kita, dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan hidayah berupa kesucian jiwa, ya, kesadaran terhadap Allah yang lebih tinggi lagi dan tidak putus-putus. Dan endingnya kita menjadi jiwa yang fitrah. Bapak Ibu, kita masih berbicara tentang zikir nafas sadar Allah, ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan atau perlu saya komentari sehubungan dengan berbagai macam permasalahan yang masuk ke saya, ya, dari sahabat-sahabat sadar Allah yang berkomunikasi dengan saya. Ya 90% lah itu masalah, ya. 90% kita punya masalah, ya. Yang 10% itu ya ngobrol-ngobrol biasa, ya, sharing-sharing biasa. Memang ya hidup ini banyak masalah, ya. Hidup ini sendiri itu masalah. Hanya saja mengapa kita harus ber-DN, ya? Zikir nafas, ya. Zikir nafas itu bukan untuk memecahkan masalah. Jadi pada saat kita zikir nafas itu kita harus bebas dari keinginan-keinginan, bebas dari pamrih-pamrih, bebas dari harapan-harapan. Karena zikir nafas itu bukan untuk memecahkan masalah. Jadi mengapa kita berzikir nafas? Agar kita sadar, agar kita lebih menyadari Allah yang dekat, Allah yang maha dekat, Allah dengan segala sifatnya, agar kita menjadi orang yang sadar Allah. Tuh, caranya gimana? Ya sebelum kita berzikir nafas, kita harus bebaskan dulu keinginan-keinginan kita. Artinya harus kita bersihkan dulu. Melalui apa? Ya kalau kita bisa melalui doa atau yang lain, ya. Biasanya saya sendiri itu saya berdoa dulu. Berdoa dulu pada Allah. Setelah itu baru doa itu disampaikan semua pada Allah sampai habis. Sampai kita tidak punya keinginan apa-apa. Baru zikir nafas dimulai.
Itu jadi zikir nafas itu kita tidak mengejar apa-apa, ya, dan tidak mencari apa-apa. Jadi zikir nafas itu agar kita lebih sadar lagi pada Allah. Kalau kita sadar pada Allah, kita akan sadar kalau kita selalu bersama Allah. Apapun yang kita lakukan, kita sadar kalau kita diawasi oleh Allah, kita dikontrol oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah. Segala aktivitas kita bisa kita lakukan karena kita digerakkan oleh Allah, diberi kemampuan. Jadi semua yang ada pada diri kita, hasrat-hasrat kita, pikiran kita, ide-ide kita, itu semua dari Allah. Tuh. Kalau kita sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita, atau kita sadar bahwa kita selalu bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Allah selalu bersama orang yang sabar. Artinya kita itu sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari Allah. Itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu selalu lurus ke Allah. Ya, kita mau melakukan hal-hal yang maksiat, waduh, saya diawasi oleh Allah. Ya, kita mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, ya, bertentangan dengan ajaran Islam, waduh, saya selalu diawasi Allah. Kita sembunyi dimanapun, kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Dan kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu digerakkan oleh Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku kita pasti akan selalu lurus ke Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi DN bukan untuk memecahkan masalah, DN bukan untuk mengikuti keinginan-keinginan ego kita, bukan untuk menuruti keinginan-keinginan ego kita. Nah itu DN. Sehingga kalau kita sering lepas kesadaran kita dari Allah, bukan salah DN-nya, ya kita sendiri yang kurang istiqomah dalam berlatih. Kemudian ego kita masih menonjol, masih berperan aktif, ego kita masih dominan. Untuk itu kita harus selalu berlatih setiap hari, ya, setiap hari kita berlatih atau istiqomah dalam berlatih zikir nafas. Bagaimana cara kita berzikir nafas? Ya, bisa diikuti atau dilihat video-video sebelumnya. Ya, semoga video pendek ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.